Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om, nama budaya, kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kondisi kakak semuanya, bagaimana situasinya? Sehat? Sehat, sehat. Bagaimana kak? Sudah semua menyelesaikan tugas di modul 2? Sudah. Ya, kalau sudah kak, nanti sehabis modul 2 kakak akan melanjutkan dengan pretest ya. Pretest. Hasil dari pretest itu nanti kakak akan dapatkan di LMS-nya. Ya. Kakak akan melaksanakan habis Zoom, mungkin besok itu pretestnya bisa dibuka gitu ya. Saya minta untuk yang melakukan pretest jangan sampai lewat di jam 12 siang. Begitu. Ya. Saya inginkan ya Kak semuanya biar enggak lagi nanti apalagi koordinasi ke pusat ya terkait dengan membuka pretest kembali gitu karena kami agak sulit untuk menghubungi pusat gitu. Kak, mohon izin untuk hari ini kita Zoom ya virtual di modul 2.6 yang terakhir ya, di modul 2 yang terakhir. Nah, setelah itu kita akan masuk nantinya ke modul 3. Nanti saya harapkan ya Kak bisa konsisten, jaga kondisi, jaga kesehatan ya agar kita bisa menyelesaikan ini lagi sedikit sekali ya. Kalau nggak salah lagi 1 bulan. Ya, PKG dan sertifikat yang kita dapatkan nanti dari PKG. Begitu Kak ya. Bisa didengar suara saya Kak? Putus-putus, Kak. Sebelum lanjut, mohon izin Kak Dian untuk mute Kak. Suaranya ramai sekali. Kak Dian. Siap. Kak, lagi berapa yang belum masuk Zoom ini? Lagi 5 orang Kak. Lagi 5 orang ya? Ya, mudah-mudahan segera nanti bisa masuk ya. Karena mohon maaf juga mohon izin situasi kondisi sinyal. Ya, tadi juga saya sudah sempat melakukan itu bahwa sinyal akhirnya kita tidak bisa masuk. Ya, kita record tidak bisa. Akhirnya kembali lagi. Dan mudah-mudahan hari ini bisa dilancarkan ya. Gitu. Bisa dilanjutkan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Bisa. Kakak-kakak yang lain. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita berapa JP, Kak Ari? 2 JP Kak, 2 JP. 2 JP hari ini Kak. Kita mulai di jam 11.05, nanti kita berakhir di jam 12.35. Betul ya? Oke, kalau sudah. Berarti kita nanti berakhir di jam 12.35 Kak ya. Itu. Nah, sebelum lanjut saya mohon izin ya. Share screen ya. Bisa dilihat kakak semuanya? Bisa dilihat?
Bisa. Oke. Suara saya jelas ya, Kak, semuanya? Jelas. Oke, terima kasih. Nah, pertemuan kita kali ini seperti tadi ya, kita sudah melakukan yang namanya salam pembuka, yaitu yang dimana kita saling menghargai ya, menghormati dan mengerti satu sama lain dalam pelaksanaan pembelajaran tatap maya kita kali ini selama 2 JP ya. Terus pembelajaran hari ini adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yang dimana nantinya lagi sebentar Kakak akan mempelajari yang namanya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dengan pembelajaran PJOK ini, Kakak nantinya diharapkan mampu untuk menganalisis dari hasil-hasil pemetaan dan pembelajaran yang Kakak buat terkait dengan apa yang Kakak nantinya inginkan di sekolah masing-masing. Gitu. Nah, kesepakatan bersama yang sudah kita lakukan yaitu menyalakan kamera. Saya harapkan semua Kakak bisa menyalakan kamera. Ya, karena situasi kita itu direkam ya, agar nantinya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mematikan mikrofon ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama dan maksimalkan fitur chat. Bila mana Kakak ada yang ingin bertanya, silakan klik raise hand ya. Dan yang terakhir yaitu gangguan teknis, yaitu kayak tadi kita ya, situasi sinyal yang tidak bisa masuk gitu. Nah, sebelum lanjut, apa ada pertanyaan ya Kak? Sudah jelas ya Kak semuanya? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Pas. Cukup, lanjut. Sepertinya Kak Fasil yang kurang bagus sinyalnya. Baik Kakak. Ya. Sebelum kita lanjutkan, oke, kalau sudah, ya saya lanjutkan ya. Nah, tujuan kita kali ini adalah Kakak peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Mungkin Kakak tahu rubrik, yaitu rubrik penilaian. Dan tiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nanti Kakak setelah akan membuat rubrik, itu akan dianalisis oleh teman di dalam kelompok masing-masing. Begitu. Sebelum lanjut, Kakak ada pandangan terkait dengan rubrik yang Kakak nanti akan Kakak pelajari. Mungkin satu orang, saya minta silakan terkait dengan rubrik yang nantinya Kakak pelajari di lagi sebentar. Coba Kak Surya, silakan Kak Surya. Saya belum sepenuhnya ini tahu bagaimana itu rubrik ini, asesmen otentik. Bagaimana Kak Surya?
Kurang mengerti saya Kak tentang rubrik asesmen otentik. Oke, mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Kak Sabdo mungkin? Ada? Ya Kak, enggak Kak. Bisa didengar suara saya? Enggak, gimana Kak Sabdo? Ada pertanyaan kan tadi dibilang Gimana? tentang pelajaran otentik. Saya nanyakan, seberapa besar kemampuan kakak-kakak terkait dengan rubrik yang kakak-kakak pahami? Begitu. 50% Kak, saya baru memahami. Belum sepenuhnya. Nah, yang 50% itu apa seperti apa Kak Sabdo? Untuk pelajaran untuk apa namanya? Asesmen otentik itu kan yang saya tahu penilaiannya tuh fleksibel ya, bisa di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran, di akhir pelajaran. Nah, jadi kalau pada saat di pembelajaran kan ya paham saya gimana caranya ngambil membuat asesmennya. Nah, kalau misalnya di awal sama di akhir tuh masih bingung Kak. Jadi, ya nggak sepenuhnya saya memahami. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Sabdo. Terima kasih Kak Sabdo. Ya Kak, Nah, sama-sama. asesmen otentik yaitu adalah asesmen yang dimana kakak-kakak akan menilai suatu proyek yang kakak buat di sekolah bersama dengan peserta didik yang nantinya menyesuaikan dengan rubrik yang kakak buat. Terkait rubrik itu berdasarkan dengan asesmen ataukah praktek ataukah pembelajaran yang kakak buat di masing. Nah, itu maksudnya Kak. Nah, rubrik-rubrik itu mungkin ada penilaiannya, seperti mungkin ada yang nilai 4, mungkin begini acuannya, ada yang nilai 2, ada yang nilai 3, dan ada yang nilai 1. Nah, itu Kak ya. Nah, sepintas saya kasih apa istilahnya pandangan. Lagi sebentar saya akan bagi beberapa kelompok untuk membuat rubrik masing-masing di dalam berbagai kasus ya. Dalam artian kasus itu dalam suatu pembelajaran terkait dengan misalkan pembelajaran sepak bola, rubriknya apa? Nanti berapa jumlah besaran rubriknya? Nah, itu. Seperti itu Kak. Ya. Bagaimana? Ada bayangan ya Kak semuanya? Sudah ya? Ada pertanyaan? Sudah? Oke, kalau sudah saya lanjutkan ya. Nah, agenda kita kali ini adalah kita dapat merefleksi, yaitu mereview hasil belajar mandiri. Ya, hasil belajar mandiri yang dimana kakak kemarin sudah belajar secara mandiri terkait dengan adanya tugas yang ada di LMS. Begitu. Nah, di sana kakak nanti bisa mendeskripsikan terkait dengan pembelajaran mereka yang sudah kakak buat. Ya, yang ketiga presentasi kelompok dan yang keempat refleksi dan pesan kunci. Nah, nanti kakak akan saya buatkan kelompok ya dalam pembuatan rubrik ataukah asesmen otentik yang nantinya kakak buat seperti apa yang kakak buat di LMS. Begitu. Sebelum lanjut, bagaimana? Mungkin ada masukan? Ataukah ada pertimbangan terkait dengan asesmen otentik dan rubrik penilaian? Ada? Coba Kak Pais, gimana Kak Pais?
Yang mana Kak Basil? Mungkin ada pandangan, ada bayangan terkait dengan adanya rubrik dan asesmen otentik terkait lagi sebentar kita akan melakukan pembuatan asesmen otentik dan rubrik yang nantinya kasus yang nanti kita buat di dalam kelompok masing-masing begitu. Mungkin ada bayangan, pandangan? Belum ada Kak Basil. Masih mencari ini referensinya soalnya Kak Basil. Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya, saya izin ya Kak. Nah, refleksi review hasil belajar mandiri. Terkait dengan pembelajaran mandiri kemarin yang sudah Kakak buat di LMS. Nah, saya minta bisa menulis di kolom chat apa kendala yang dihadapi dan apa kesan terbaik yang Kakak hadapi terkait dengan pembuatan tugas di LMS. Silakan bisa tulis di kolom chat. Kak Ari, untuk sementara belum ada kendala yang ditemukan karena dalam pengerjaan tugas sudah berkolaborasi dengan teman seprofesi dalam pengkajian tugas yang diberikan. Kak Sabde, untuk sementara belum ada kendala. Kak Dwi, aman dan terkendali semua berkat Kak Pasil. Kakak yang lain yang belum bisa tulis di kolom chat.
Sudah semua, Kak? Kak Wipra, untuk sampai saat ini belum ada kendala terkait tugas di LMS. Tidak ada kendala dalam mengerjakan tugas. Kak Gusto, tidak ada kendala, semua aman terkendali. Sumano, untuk sementara belum ada kendala berkat. Kak Surya, kendala lebih sulit memahami materi melalui tatap maya daripada tatap muka. Untuk sementara belum ada kendala yang dialami. Sementara sedikit kendala dalam penentuan kriteria penilaian yang dituangkan dalam rubrik. Sedikit tapi. Untuk sementara ini masih belum ada kendala karena adanya kolaborasi antara teman. Kak Sudi. Kak Kurniawan, sementara masih aman. Coba silakan Kak Kurniawan. Saya ingin tahu, sementara masih aman. Aman di mananya? Terkait dengan rubrik atau ke asesmen otentik. Kak Kurniawan, bisa dengar suara Baik. saya? Ya, terima kasih Kakak. Jadi refleksi atau review hasil belajar mandiri dari apa yang sudah dijalankan kemarin itu sementara masih aman, masih terkendali karena tatap muka kemarin itu sudah baik, sudah berkolaborasi tentang satu sama lain, bisa bekerja sama dengan baik, terutama dengan Kak Fasil yang baik dalam penyampaiannya untuk kakak yang ada di kelas tersebut. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Ternyata dari pandangan Kak Kurniawan terkait dengan kita melakukan ini sudah aman sekali. Coba saya lagi satu terkait dengan saya, mungkin bisa lebih dijelaskan. Coba Kak Surya, kendala lebih sulit memahami materi melalui tatap maya daripada tatap muka. Mohon sedikit dijelaskan Kak Surya, seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang tanyakan kan apa namanya rubrik penilaian otentik seperti itu ya. Saya juga belum dapat mencari referensi seperti itu Kak Basel. Tapi kalau kita kayak waktu ini tuh berkolaborasi secara gini, kita langsung bisa mempraktekkan seperti apa gitu dan saling berkolaborasi lebih gampang komunikasinya sama teman-teman. Saya rasa eh, tatap muka itu lebih efektif pembelajarannya daripada tatap maya seperti itu Kak Basel. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Kak Surya, luar biasa. Mungkin ya Kak ya terkait dengan kita melakukan pembelajaran yang dimana mungkin kita tatap maya itu pasti ada dua konsep antara adanya keuntungan dan adanya juga kelebihan. Namun kita juga pada saat kita tatap muka sama juga seperti itu. Namun di dalam tatap muka sebagian besar bila mana kita sebagai guru PJOK pasti lebih menguasai dengan adanya tatap muka ketimbang tatap maya. Karena guru PJOK sebagian besar itu pasti akan melakukan gerak. Nah itu ya. Nah oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Kak Surya itu memang betul sekali yang dimana nanti kita harusnya juga kita akan mampu dan memahami terkait dengan adanya kita melakukan tatap maya. Begitu. Itu Kak ya. Terima kasih semuanya. Saya harapkan lagi sebentar ya Kak, akan saya bagi menjadi 3 kelompok saja. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan aman-aman saja dalam melaksanakan dan membuat rubrik penilaian. Nanti silakan akan dikolaborasikan. Ya. Itu kita lanjut Kak ya. Bisa dilihat gambarnya Kak. Tolong diamati dulu. Gambar yang pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Gambar yang kedua adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola.
Nah, silakan diamati. Ya, gerakannya mungkin hampir sama, namun caranya yang berbeda. Adakah tipenya yang berbeda dan metode yang berbeda? Sudah? Sudah dilihat ya, Kak? Sudah dilihat? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah, nah, Kakak bisa menjawab di sana di kolom chat. Dari gambar yang di atas, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dan jelaskan langsung. Mungkin gambar 1 langsung dijelaskan. Gambar 2 langsung dijelaskan. Silakan, Kakak bisa tulis di kolom chat. Mungkin ada yang raise hand? Silakan salah satu. KYD sudah. KYD gambar A, penilaian keterampilan siswa asesmen formatif. Gambar B, penilaian otentik, penilaian melalui aktivitas bermain, mencerminkan situasi nyata untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa. Kak Surya gambar B karena lebih menunjukkan asesmen otentik. Kak Martayase gambar B karena pada gambar B kita bisa mengetahui kemampuan siswa dalam permainan. Kak Sudi gambar 1 lebih mencerminkan asesmen otentik. Ini karena aktivitas tersebut meniru situasinya dalam permainan sepak bola, di mana keterampilan menggiring bola saat diperlukan sebaiknya gambar B yang menunjukkan permainan sepak bola meskipun juga relevan lebih bersifat kompetitif, fokus pada pengukuran.
Kak Ari sudah. Kak Gustud, gambar B, penilaian pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menghadapi suatu kejadian yang realistis. Coba silakan Kak Sudi, silakan Kak Sudi. Kak Faiz sudah, Kak Wipra sudah, gambar B juga. Kak Sudi, Kak Sumana gambar A karena lebih menunjukkan kemampuan siswa. Tidak ada Kak Sudi ya? Kak Sumana bisa didengar? Bisa, bisa. Silakan Kak Sumana. Terima kasih atas waktunya Pak Fasil ya. Menurut saya gambar A karena lebih menunjukkan kemampuan siswa ya. Karena perlengkapannya saya lihat lebih lengkap daripada gambar B. Terima kasih. Oke, segitu ya Kak Sumana ya? Iya, ya. Oke. Kak Sudi silakan Kak Sudi. Nah, ini Kak Sudi. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Izin mengenai gambar yang tadi, yang nomor A dan nomor B. Nah, di sini saya yang nomor A itu mencerminkan asesmen otentik. Kenapa? Karena aktivitas tersebut meniru situasi nyata dalam permainan sepak bola. Yang nomor 2 yaitu dia menunjukkan permainan sepak bola meskipun juga relevan, bersifat kompetitif dan tidak terfokus dengan pengukuran keterampilan. Begitu Kak Fasil. Terima kasih. Mana yang lebih menyangkut terkait dengan asesmen otentik? Yang gambar yang A apa yang gambar yang B? Yang menurut saya yang A Kak Fasil. Yang A. Oke, terima kasih Kak Sudi. Sekarang kita lihat. Nah, ini ya Kak. Yang pertama adalah tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Yang kedua adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, yang mana yang terkait asesmen ya, terkait dengan gambar yang ada, yaitu adalah gambar yang B. Nah, gambar yang B yang dimana adalah sebagian besar dari gambar tersebut terlihat kita dalam pelaksanaan proses autentik. Karena apa? Kita tidak lagi mengarahkan kepada peserta didik satu persatu, melainkan kita langsung mengajak peserta didik untuk bermain langsung. Nah, itu untuk penerapan asesmen autentik, Kakak. Ya. Nah, terus bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, sini bahwa pelibatan peserta didik dalam asesmen autentik itu bahwa peserta didik itu langsung menerapkan dan nantinya akan langsung mendapatkan nilai yang dibuat berdasarkan rubrik yang ada, begitu. Begitu ya, Kak? Ya, sudah dipahami? Jelas ini?
Bisa. Ya, nah itu kakak ya. Nah, untuk yang A berarti dia belum masuk ke asesmen otentik. Ya, karena dia masih mengarahkan kepada alur-alur di dalam tujuan-tujuan dalam kita melakukan proses gerak begitu. Ya. Sudah? Sudah jelas kakak ya? Untuk gambar ini? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Sudah. Nah, kakak bisa dilihat soalnya? Bisa dilihat ya kakak? Bisa, bisa. Bisa. Kalau sudah, kalau jelas ya. Bagaimana kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Silakan kakak buat ya, saya bagi menjadi 3 kelompok dan beserta dengan rubrik penilaiannya. Ya. Nanti silakan kakak share screen dari masing-masing kelompok. Ya, saya kasih waktu 20 menit dalam pelaksanaan ini. Nanti saya tampilkan gambar kembali. Bisa kakak? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah ya. Sekarang saya bagi kelompok terkait dengan soal yang saya buat. Nanti saya kirim ke kelompok masing-masing. Ya. Sebelum lanjut, ada yang dipertanyakan, Kak Surya? Jelas Kak Surya, biar nanti mempertanyakan kembali. Jelas, Kak. Oke, kalau sudah saya bagi kelompok. Kak Dian bisa langsung masuk ke grupnya. Kak Gustut juga.
Woi, Konen ado nih teko. sing mapun ya hati-hati. Pamit, Pak. Ini, ini, Pak. Tunggu, Pak. Takut. Ada Citra. Oh, Terus sumber. Apa tahu bisa. Itu gini namanya Loka Karya ya kalau di sini. Dia mesti Kak Surya, slogannya apa Kak Surya? Kita beli lagi, kita joget lagi. Bani. memancing gitu, banyaknya emosi. Salam tumis kucing.
Oke. Semua masuk. Bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa. Bisa, Oke. Kak. Bisa. Nah, silakan stop sharing dulu, Kak Dian. Silakan Kak Dian stop sharing dulu. Baik Kakak semuanya ya. Terkait dengan hari ini ya. Bahwa adanya studi kasus tadi yang dimana Kakak rubrik penilaian. Nah, maka dari itu ya saya harapkan Kakak lagi sebentar ada 3 kelompok. Ya, kelompok 1 ya. Di sana kan masing-masing punya presentasi, ada yang bacakan. Langsung presentasi. Kelompok 1 nanti presentasi, kelompok 2 yang memberikan suatu pertanyaan. Karena studi kasusnya sama. Begitu. Terus kelompok 3 yang menanggapi. Terus kelompok 2 yang presentasi, kelompok 3 yang memberikan pertanyaan, kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Terus lagi 1 kelompok 3 yang presentasi, kelompok 1 yang memberikan pertanyaan, 2 yang memberikan tanggapan. Begitu. Sudah jelas semuanya? Siap, jelas, Kak. Bisa dipahami? Paham. Oke, kalau sudah mau diingatkan kembali, semua kelompok nanti silakan presentasi. Kelompok yang mana nanti akan ada salah satu yang memberikan pertanyaan dan berikan tanggapan. Gitu. Kalau sudah siap semuanya, Kakak? Sudah? Kalau sudah, silakan kelompok 3 presentasi. Bisa didengar untuk kelompok 3? Kelompok 3 tadi siapa ya? Kak Ari, Kak Dian, Kak Motoyase, Kak Mede, sama Kak Dian. Kak Yogi pernah masuk ini ya? Ya Pak Basil nggak ada sinyal, ternyata lewat HP bisa, ternyata Pak Basil. Tadi lewat laptop nggak bisa Pak. Lempar aja laptopnya Kak Yogi, beli yang baru. Silakan kelompok 3.
Kelompok 3. Ganti nama Siapa ya. yang Kak Dian kayaknya share screen? masih terlempar, Kak. Udah kepental ya? Ya, Mental ya. gangguan Pak. Mohon Ya, mungkin bisa mungkin diberikan ke dari kelompok lain dulu, Kak. Oke, saya berikan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Kak Fasilitator. Sebelumnya selamat siang teman-teman, kakak-kakak sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 2, izin share screen kakak-kakak. Ya, kami dari kelompok 2 yang bernama kelompok naga hitam. Ya, silakan kelompok 2, silakan presentasi. Di sini akan menjelaskan tentang rubrik asesmen otentik ya. Yang akan dijelaskan oleh kelompok saya yaitu Kak Bipra. Silakan Kak Bipra. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas permainan sepak bola terkait tujuan pembelajaran dan aktivitas serta pelibatan murid. Ya, jadi yang pertama kita harus merancang tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu untuk mengembangkan keterampilan bermain sepak bola seperti dribbling, passing, kerjasama dan lain bekerjasama dalam tim. Nah, terus yang kedua kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kriteria tujuan pembelajaran itu dribbling sepak bola dapat dilihat dari beberapa aspek. Ya, di antara lain yang pertama teknik dasar ya. Jadi teknik dasar ini paling penting dalam permainan sepak bola ya. Tanpa adanya teknik dasar, permainan tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi teknik dasar itu yang pertama kaki tumpu ya. Yang kedua kontrol bola. Yang ketiga posisi badan dan gerakan kaki. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator Kak Gustut. Baik, terima kasih dari pemaparan Kak Bipra. Pemaparan selanjutnya tentang kemampuan mengontrol bola akan dilanjutkan oleh Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Ya, terima kasih waktunya Kak Moderator ya. Ya, untuk kemampuan untuk mengontrol bola kurang turun Kak Moderator. Ya, kemampuan mengontrol bola yaitu adalah menggiring bola dengan kecepatan berbeda. Peserta didik mampu menggiring bola dengan kecepatan lambat atau sedang dan cepat. Dan yang kedua, menggiring bola melewati rintangan. Peserta didik mampu menggiring bola melewati rintangan seperti kon atau pemain lain. Yang ketiga, mengganti arah dengan cepat. Peserta didik mampu mengubah arah gerakan dengan cepat sambil mengontrol bola. Ya, berikutnya saya serahkan pada Kak Moderator. Baik, terima kasih pemaparan tentang kemampuan mengontrol bola. Berikutnya tentang pemahaman taktik akan dijelaskan oleh Kak Sakti. Untuk bola kan pernah gitu. Hah? Ragu cuek ya. Oh, tutup. Kak Dwi, mohon di-mute dulu. Kak Sabdo, silakan tentang pemahaman teknik. Ya siap, terima kasih Kak Moderator. Mohon maaf Kak Fasil, kalau saya ngidupin kamera kelempar keluar tadi 2 kali.
Mohon maaf Pak Fasil ya. Mohon izin Ini melanjutkan hang hub. dari pemahaman taktik. Itu yang pertama menggunakan dribbling untuk melewati lawan, itu peserta didik mampu menggunakan dribbling untuk melewati lawan dengan efektif. Nah, terus yang kedua menggunakan dribbling untuk menciptakan peluang. Nah, peserta didik mampu menggunakan dribbling untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Seperti itu. Pak Moderator, untuk penilaiannya lanjut ke saya. Dijelaskan oleh Kak Wawan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan Kak Ahmad Bagus Kurniawan. Terima kasih. Penilaian keterampilan gerak. Di sini ada penilaian proses. Terus sikap awal, gerakan, skor. Sikap pelaksanaan, menendang dan menahan bola. Gerakan lanjutan, terus ada penilaian project, tes passing bola. Skor akhir dan keterangan. Selanjutnya Kak Gusto. Nah, baik. Terima kasih atas kakak-kakak yang sudah menjelaskan dari tentang asesmen otentik dari tujuan pembelajaran, kriteria keterikatan pelajaran sampai di penilaian keterampilan gerak. Untuk waktu dari kelompok kami, kelompok 2, untuk sudah selesai presentasi. Untuk teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya, untuk waktu saya persilakan untuk kembali ke Pak Fasilitator. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 ya, itu juga saya sudah lihat tadi beberapa asesmen otentik yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 dan rubrik yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Nah, untuk presentasi kelompok 2, berarti kelompok 3 harus memberikan pertanyaan terkait hasil presentasi yang dibuat oleh kelompok 2. Silakan kelompok 3. Nanti kelompok 1 memberikan tanggapan. Mohon izin Kak, saya izin bertanya. Silakan Kak Ari. Kami dari kelompok 3 tidak akan bertanya yang sulit. Jadi satu pertanyaan saja. Ini kan mengenai penilaian asesmen otentik untuk materi olahraga yang umum. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara asesmen otentik dengan penilaian tradisional dalam pembelajaran PJOK? Gitu. Terima kasih Kak. Oke, silakan dijawab untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Kuku. Ya. Jadi untuk penilaian yang tradisional itu asesmen formatif atau sumatif yang biasa kita gunakan itu mengarah kepada keterampilan siswa secara misalkan seperti tadi yang gambar A dan gambar B. Untuk keterampilan tradisional itu saya rasa mengarahnya ke gambar A. Jadi peserta didik itu dihadapi dengan rintangan, lalu cek. Halo, suara saya masuk ya? Kak Gustot, silakan diulang. Ya, jadi perbedaannya itu seperti di gambar A dan gambar B. Penilaian tradisional itu sama seperti di gambar A, di mana peserta didik itu dihadapkan
dengan suatu rintangan seperti menggiring bola dengan cara zigzag. Sedangkan asesmen otentik ini peserta didik itu dihadapkan dengan kemampuan di mana mereka itu harus menghadapi permasalahan yang realistis. Misalkan menggiring bola di suatu permainan sepak bola, mereka berhadapan dengan lawan. Nah, di sana lebih digunakannya asesmen otentik. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Kakak-kakak yang lainnya mungkin ada tambahan. Kak Wipra, silakan Kak Wipra. Baik, saya sedikit menambahkan terkait dengan pertanyaan yang Kak Ari tadi ajukan, yaitu apa perbedaan antara asesmen otentik dengan permainan tradisional. Ya, jadi untuk asesmen otentik itu dan permainan dalam olahraga itu memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, pendekatan, dan konteksnya. Contoh, jadi asesmen otentik dalam permainan sepak bola itu bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman siswa dalam konteks yang relevan dalam permainan sepak bola ini. Sedangkan dalam permainan tradisional itu lebih berfokus pada aspek rekreasi dan hiburan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, baik sekali. Bagaimana Kak Ari? Sudah? Sudah Pak, pas Kak. Oke. Sekarang kelompok 1 berikan tanggapan. Selamat siang Kak Fasil, izin saya perwakilan dari kelompok 1 terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 dan pertanyaan dari kelompok 3 dan kembali lagi dijawab oleh kelompok 2 bahwa di sana saya menyimak intinya dari yang dibahas adalah tadi pertanyaannya apa perbedaan dari asesmen otentik dan permainan tradisional seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Kak Gustur tadi dan Kak Wipra juga sudah menambahkan dari segi teknik pengambilan nilainya seperti Kak Gustur disampaikan sumatif formatif itu mungkin hanya sebatas satu penilaian, mungkin keterampilan saja atau mungkin pengetahuan saja. Kalau penilaian otentik menurut pemahaman saya penilaian yang holistik, yang kompleks, yang konkret. Jadi peserta didik atau siswa itu melakukan suatu gerakan yang memang benar-benar situasi nyata. Karena pada saat peserta didik melakukan penilaian dribble saja, dia sudah baik, belum tentu pada saat pertandingan atau permainan itu bisa dilakukan dengan baik. Karena yang dihadapi adalah manusia atau lawan. Karena pada saat penilaian aktivitas atau keterampilan itu yang dihadapi kun misalnya. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Kak Wipra juga tadi, bahwa benar juga permainan tradisional itu lebih mengarah ke penilaian ke rekreasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita dari permainan rekreasi tersebut bisa melakukan penilaian otentik dengan melihat bagaimana aspek siswa tersebut bisa bekerja sama, pemahaman tentang taktik strategi, kemudian bisa melakukan keterampilan gerak yang sudah dikuasai seperti itu. Terima kasih Kak Fasil. Kak Yede, kelompok 2? Ya, kalau Iya. sudah. Oke, terima kasih Kak Yede. Nah, dari kelompok 2 kita sekarang ke kelompok 1.
Silakan kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang memberikan pertanyaan. Baik, saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjadi moderator. Sebentar dulu, saya izin share screen dulu. Bisa dilihat kakak-kakak? Bisa, Kak Surya, bisa. Ya, baik. Sekarang kita akan presentasikan tentang merancang asesmen autentik untuk gambar B atau permainan sepak bola. Mungkin Kakak Faiz bisa langsung presentasikan. Waktunya dipersilakan. Terima kasih Kak Surya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kita. Yang pertama, merancang asesmen autentik untuk gambar B dalam permainan dalam bermain sepak bola. Yang pertama, tujuan pembelajaran mengevaluasi kemampuan siswa dalam menguasai teknik dasar sepak bola seperti passing, dribbling, shooting, dan lain-lain. Yang kedua, menilai kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam sebuah tim. Yang ketiga, mengukur kemampuan siswa dalam mengambil sebuah keputusan dalam situasi permainan. Yang selanjutnya, bentuk aktivitas. Yang pertama, pertandingan mini sepak bola dengan aturan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik atau siswa. Yang kedua, latihan permainan kecil yang fokus pada aspek tertentu dari permainan sepak bola, misalnya passing pendek, dan finishing. Yang selanjutnya, pelibatan peserta didik. Yang pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk bermain pertandingan mini. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain di berbagai posisi. Yang ketiga, mengobservasi secara langsung kinerja siswa selama permainan. Selanjutnya, rubrik asesmennya. Teknik dasar, akurasi passing, kemampuan mengontrol bola atau dribbling, kemampuan melakukan tembakan atau shooting. Kerjasama, kemampuan berkomunikasi dengan satu tim. Selanjutnya, kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tim. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Kemampuan memilih tindakan yang tepat dalam situasi permainan. Selanjutnya, kemampuan membaca permainan. Mungkin cukup presentasinya. Saya kembalikan ke kakak moderator Kak Surya. Terima kasih. Baik, di sini mungkin contoh rubrik sederhana dari pembelajaran autentik. Bisa dilihat kakak-kakak contoh rubrik sederhananya seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Oke, kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 1. Kelompok 1, Kak. Ya, kelompok 1 saya lihat sudah baik sekali. Mungkin kelompok 2 yang akan memberikan pertanyaan, silakan. Silakan di share screen dulu untuk hasil diskusinya. Share screen lagi ya? Silakan untuk kelompok 2 yang akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya tentang asesmen otentik. Pertanyaannya gampang saja Kak ya. Bagaimana sih caranya mengetahui skor untuk melakukan penilaian dalam proses pembelajaran menggunakan asesmen otentik? Terima kasih. Nah, coba diulang Kak Wistud. Kurang jelas kayaknya. Bagaimana cara melakukan skor penilaian dalam proses pembelajaran dan penilaian asesmen otentik? Silakan kelompok 1 dijawab. Izin menanggapi ya. Jadi pertanyaan dari Kak Gustud tadi bagus sekali ya, menjawab kebingungan saya juga. Setelah saya baca untuk pengskoran ya, jadi pengskoran itu sudah bisa dilihat dari rubrik yang kita buat. Intinya rubrik yang kita buat itu terperinci, misalnya di dribble kakinya bagaimana, kemudian pandangannya kemana, kaki tumpu di mana. Jadi ketika pada saat permainan memang agak sulit ya kita menilai, harus memerlukan fokus yang lebih seperti itu. Jadi bisa dilihat dari satu individu dulu, apakah passing yang dia lakukan sesuai dengan rubrik atau kriteria penilaian. Jika 2 kriteria penilaian dipenuhi, maka kita centang 2. Jika 3, kita centang 3. Jadi nilai akumulasinya nanti akan ada di nilai total. Misalnya kerjasamanya bagaimana, komunikasinya baik atau tidak, seperti itu. Kemudian dengan individu B juga sama juga ya, terkait dengan rubrik penilaiannya. Jadi pengskorannya seperti apa, intinya kita harus memiliki lebih fokus yang lebih dalam melakukan penilaian pada saat penilaian otentik ini. Mungkin sekian dari saya, mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa menambahkan. Sudah? Kak Gustud, gimana Kak Gustud? Sudah? Ya, sudah Kak Fasil, pas. Mantap. Oke. Silakan kelompok 3 memberikan tanggapan. Baik, mohon izin Kak, terkait dengan tanggapan dari Kak Yuda tadi, dan kemudian hasil presentasi dari kelompok 2, mohon izin. Rubrik penilaian yang dinilai oleh Kak Yuda tadi sudah benar. Jadi fokus dari penilaiannya adalah bagaimana kita bisa menjabarkan rubrik penilaian yang ada di pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian pada kelompok 1 tadi sudah menjabarkan bagaimana kita mengidentifikasi rubrik penilaian berdasarkan dengan kriteria penilaian, di mana kelompok 1 sudah membuat 4 kriteria penilaian. Sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Nah, dari sana akan ada kriteria penilaian rentang mungkin dari 1 sampai 4. Dari 1 sampai 4 di sana bisa dikatakan kategori manakah anak tersebut dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian didapatlah asesmen otentik dalam sebuah pembelajaran dan terdapat nilai. Jadi hasil dari penilaian tersebut dijadikan bahan refleksi atau evaluasi dari guru tersebut untuk merefleksi bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan pada guru tersebut kepada peserta didik untuk menggunakan metode pembelajaran kah atau model pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Demikian Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 ya, sudah. Terima kasih banyak. Yang terakhir, untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih. Kelompok 3 presentasi. Kelompok 1 yang memberikan pertanyaan ya. Baik, terima kasih waktunya Kak Fasil. Saya akan membawakan hasil dari kelompok 3. Ini ada contoh rancangan asesmen otentiknya. Misalnya tadi gambar yang ada 2 gambar. Yang pertama gambar tentang menggiring bola dan yang kedua gambar bermain sepak bola. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama meningkatkan keterampilan menggiring bola, selanjutnya memahami aturan dasar permainan sepak bola,
Lalu kedua, bekerja sama dalam tim. Ketiga, sorry. Terus ada juga bentuk aktivitas asesmen. Yang pertama, permainan mini sepak bola. Yang kedua, demonstrasi. Terus analisis video pertandingan sepak bola. Batasan peserta didik ada 3, menentukan aturan permainan mini, terus juga membuat rubrik penilaian. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Nah, rubrik asesmennya ada tingkatannya. Yang pertama sangat baik, terus cukup, yang terakhir perlu peran. Ini hasilnya Pak Pasir. Kemudian dulu presentasi dari saya, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain atau tambahan dari kelompok saya mungkin. Sudah Kak Dian? Ya. Ya, silakan kelompok 1 yang bertanya. Kak Surya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya tentang apa sih kelebihan dan kekurangan model pembelajaran asesmen otentik itu? Sekian dan terima kasih. Mohon izin Kak Surya. Kayaknya tadi tuh udah ada soalnya itu yang dibacakan tadi. Kan kelebihan dan Saya kekurangan. kurang mengerti, Kak. Bisa dijelaskan ulang, Kak? Kan itu kan ada tadi di pertanyaannya Kak Surya langsung di kelompoknya Kak Surya itu ya tadi dipertanyakan itu. Silakan pertanyaan yang lain Kak Surya. Itu sudah tadi itu pertanyaan yang tadi itu sudah. Oh ya, KYD ya. Oke, mohon izin Kak Fasil, teman-teman dari kelompok 3 sudah memaparkan tadi ya, jadi hampir sama dan sudah luar biasa juga. Sedikit pertanyaan saya terkait dengan asesmen otentik ini, kira-kira idealnya kapan asesmen otentik ini bisa dilakukan? Idealnya kira-kira. Oh, baik. Ya. Menurut saya KYD, kapan ini bisa dilakukan? Kalau menurut saya ini biasanya dilakukan ketika akhir pembelajaran kayak di saat mungkin pengembangan nilai. Nah, juga bisa dilakukan di saat ulangan tengah semester mungkin KYD. Kalau dan juga nanti kan kita akan melakukan ulang akhir semester gitu KYD. Gimana? KYD sudah? Sudah, siap. Terima kasih Kak Dian. Ya, Oke. Itu kelompok 1. Silakan kelompok 2 yang berikan tanggapan. Izin Kak Fasil. Ya, silakan Kak Sabdo, silakan. Nah, dalam pelajaran PJOK mungkin ini juga salah satu yang tadi di awal saya bingungkan Kak Fasil ya. Jadi kapan sih idealnya kita menggunakan asesmen ini? Nah, kalau pada saat di pembelajaran, di inti pembelajaran itu kan sudah pasti kita bakalan menggunakan asesmen. Nah, ternyata pada saat di awal pembelajaran pun seperti kita memberikan demonstrasi teknik olahraga dengan media tertentu seperti kita presentasi, tapi orang tersebut yang mempraktekannya, ternyata itu juga bisa dijadikan acuan untuk melakukan asesmen otentik kayak gitu. Nah, terus selain itu juga kita dapat lakukan asesmen otentik dengan melihat suatu pertandingan Kak Fasil kayak gitu. Jadi kita melihat suatu pertandingan karena asesmen otentik kan yang tadi dibilang itu fleksibel ya Kak Fasil ya, fleksibel. Nah, jadi dari peserta didik pun juga bisa melakukan penilaian terhadap temannya yang berlomba. Kayak gitu Kak Fasil. Terima kasih. Mungkin itu menurut saya. Oke, terima kasih Kak Sabdo. Untuk kelompok 3 sudah jelas ya? Sudah Kak. Oke. Nah, terkait tadi pemaparan yang diberikan, tanggapan yang diberikan oleh Kak Sabdo ya, yang dimana maksudnya
Kapan sih waktunya untuk penilaian asesmen otentik itu dilaksanakan? Itu tidak harus kita lakukan itu pada akhir ataukah pada saat inti ataukah pada saat pertengahan, tidak. Karena apa? Pada saat penilaian itu kita bisa melihat satu persatu dari masing-masing peserta didik. Yang dimana nantinya kita bisa lihat, oh peserta didik ini sudah paham dia tentang melaksanakan ini. Kita bisa langsung menilai. Nah, nilainya itu seperti apa? Apakah dia sangat baik, ataukah kurang baik, ataukah cukup, ataukah perlu perbaikan. Nah, seperti itu Kak. Ya, biar Kakak nanti bisa memahami dan bisa membuat rubrik penilaiannya itu dengan baik dan benar. Seperti tadi coba lihat. Kelompok 2. Coba lihat, siapa dari yang share screen kelompok 2? Saya ada keganjalan di sana di kelompok 2. Coba lihat rubrik penilaian kelompok 2. Rubrik penilaiannya. Nah, stop. Ya. Sikap awal gerakan, skornya 3. Sikap pelaksanaan menendang dan menahan bola, skornya 4. Sikap gerakan lanjutan, skornya 3. Terus penilaian produk tes passing bola. Nah, bagi saya ini kurang lengkap. Karena apa? Penskoran dalam penilaian rubrik penilaian itu pasti ada kalau dia menggunakan skor istilahnya penilaiannya rendah, berarti dia harus menggunakan 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Nah, bukan penilaiannya itu hanya ada 3 dan 4 saja. Enggak. Dan ini definisinya ini sikap awal gerakan. Berarti sikap awal gerakannya ini sudah dilaksanakan dengan baik apa belum? Skornya berapa? Begitu maksudnya. Baru bisa dipahami dengan jelas. Kalau ini peserta didik mampu melaksanakan praktek dengan menendang dan menahan bola dengan kaki bagian dalam yang baik dan benar. Nilainya 4. Nah, itu masuk akal itu. Kalau seperti ini bagi saya belum masuk akal. Karena apa? Kurang jelas kalau kita pahami tentang terkait dengan ini. Begitu. Nah, terus yang 3 ini, gerakan lanjutan, skornya 3. Nah, ini tidak masuk bagi saya ini. Nah, gerakan lanjutan yang dipraktekkan oleh peserta didik itu sudah dilaksanakan dengan baik pada saat dia menggiring bola. Skornya berapa? Nah, itu baru masuk akal. Begitu. Ya. Itu untuk kelompok 2 ya tadi. Nah, itu bagi saya hanya di sana keganjalan tadi. Itu ya, Kak. Nah, sudah jelas? Sudah bisa dipahami ya, Kak? Nah, sudah Kak, sudah. Ya, Terima nanti kasih itu Mas Kamil. biar bisa Sudah. diubah dan dibenahi lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, itulah Kak ya. Ya, mohon Terima maaf kasih Pak dari Wasil. kelompok 1, 2, dan 3. Biarpun dalam pelaksanaan kita di sini, nah inilah tujuannya kita dalam tatap maya ini untuk saling mengisi dan berkolaborasi terkait dengan adanya kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Begitu. Untuk itu ada masukan dan pertanyaan lagi ya Kak? Pas Ada? Kak Wasil, pas. Ya, kalau sudah saya izin share screen. Nah, Kakak sudah menjawab ini semua terkait dengan apa yang Kakak buat, yang dimana sudah ada hasil yang baik dan maksimal. Nah, dari presentasi kelompok masing-masing, mungkin ada pertimbangan kembali terkait dengan nantinya Kakak membuat asesmen otentik dengan pembuatan penilaian ataukah rubrik penilaian. Ada Kak? Sudah. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan Kakak bisa tulis di kolom chat bagaimana perasaan Kakak pembelajaran pada hari ini. Silakan.
Dan lagi satu, dari hasil berkelompok kakak tadi, ya, kakak silakan bisa kirim di kolom chat. Nanti biar masuk ke pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Hasil dari kelompoknya itu bisa ditulis kelompoknya, nanti langsung dikirim di kolom chat. Berupa link boleh, berupa folder juga boleh. Kak YD sudah, ya luar biasa. Kak Sabdo sudah, Kak Surya juga sudah. Kak Wipra sudah, Kak Pai sudah. Kak Gustut sudah. Silakan dari masing-masing kelompok tadi dikirim dan dikasih nama-nama kelompoknya untuk pembuatan tugas yang tadi. Dikirim di kolom chat bisa. Kak Dwi sudah. Luar biasa ini tanggapan dari Kak Dwi. Kak Dian sudah. Ya, semua kita terkendala sinyal tadi. Kak Ari sudah. Sudah dikirim Kak yang presentasi tadi di kolom chat? Kalau sudah Kak ya sambil menunggu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, kita berada di penghujung akhir di pembelajaran modul 2. Yang dimana nanti Kak besok saya ingatkan kembali apabila itu untuk pretest akhir jangan sampai lewat di jam 12. Itu karena kita takutnya terkendala dengan situasi sinyal juga. Ya, saya inginkan juga jangan sampai itu tidak menjawab pretest itu karena pretest itu nanti akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Begitu Kak. Ya. Nah, itu aja. Kak, kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk pembelajaran hari ini. Bahwa Kakak dalam pembelajaran di sekolah masing-masing nantinya akan harus menggunakan yang namanya asesmen otentik dan rubrik penilaian yang terkait dengan pembelajaran yang dibuat oleh Kakak, yang diterapkan oleh Kakak terkait dengan praktek maupun pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh peserta didik. Sehingga peserta didik itu dapat memahami dan mampu mengidentifikasi dan mempunyai hasil yang diterapkan dalam pembelajaran yang sudah ditentukan. Mungkin itu Kak ya untuk pembelajaran kita hari ini agar Kakak juga dapat melakukan pembelajaran dan prakteknya di sekolah masing-masing itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu Kakak. Ya, ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Kak Sudi sudah. Yang belum per kelompoknya ini belum masuk. Silakan dikirim dulu. Kak Surya, mohon dikirim. Yang kelompok 2, siapa tadi? Yang kelompok 1 yang membuat. Ya? Kak Surya, mohon dikirim Kak Surya. Dikirim di kolom chat Kak Surya. Di kolom chat di bawah itu ada di pojok nomor 4 dari kanan dia. Kolom chat di pojok nomor 4 dari kanan.
Berupa link boleh, berupa folder juga boleh. Kelompok 1 siapa yang membuat, kelompok 2, kelompok 3, jangan lupa dikasih nama kelompok. Ruang kerja kelompok Kak ya? Saya upload ke drive dulu Kak. Ini sebenarnya. Gimana cara ngirimnya Kak? Masukkan dulu ke drive boleh, nanti linknya itu dimasukkan ke sana Kak Gustut, boleh juga. Di kolom chat ya? Ya, di kolom chat. Nama kelompok. Ngirim mail Bu. Bro, nama lengkapnya Kak. Ya, nama biasa juga boleh Kak Gustut. Bonyol naon. Ini ada bisa presentasi. Kirim Dian itu kepala sekolahnya apa siapanya Kak Dian? Refleksi. ting bisa ngirim Kak Fasil. Ngide dulu ya Bos. Ya, silakan. Ibu kepala sekolah tolong dibantu. Kak Dian, bagaimana nih Kak Dian? Kak Fasil. Ya, Kirim di kan buka pesan di mananya ada tanda Kak Fasil. Itu tugas yang tadi itu masukkan dulu ke drive. Masukkan ke drive, baru link drive. Kan di kolom chat. Begitu. Di kolom chat. Itu Ibu kepala sekolahnya pasti udah paham dia. Bu kepala sekolah tolong diajarkan, saya juga Bu kepala sekolah. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Kak Surya. Kak Surya hebat. Nah, ini kelompok mana nih? Ini Surya kelompok plus 1 ya, Kak Surya ya? Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah. Ketua kelompok Kak Surya ini. Kak Surya memang Oh, tidak diragukan Kak Surya. kelompok kita isi Kelompok 3 belum? Sumano the class. Ingat ya Kak ya, kalau masukkan di kolom drive dibagi semuanya biar bisa dibuka. Sudah Kak Fasil. Oke, terima kasih banyak Kak Surya. Memang best Kak Luar Surya. biasa ini Kak Surya. Ini di drive pribadi apa drive kelompok 5 atau Kak Fasil? Nanti masuk dia ke drive umum Kak Gustut. Nanti di sana kelihatan kalau kita berkelompok bekerja. Dian mana gini kepala sekolahnya Kak Dian? No proses. Kepala sangat canggih itu. Kelompok 2 mana kelompok 2 ini kok lama sekali. Kabar Kak Fasil. Kak Wawan, mana Kak Wawan Kelompok kepala 2 kalau sekolahnya? tidak bisa juga panggil juga. Wakil kepala sekolahnya dipanggil. Sekolah. Atur ya? Drive bersama ada Kak Fasil ya? Drive bersama. Ingat dibagi biar bisa dibukanya. Sudah bentuk umum atau belum tuh? Aturnya. Untuk kelompok 1 Kak Surya itu adalah operator sekolah dia kayaknya. Iya, kebetulan saya operator dapodik. Jangan, harusnya bagikan link. Ada di ini kan. Ibu cukup klik aja Bu, nggak usah gini Bu, ribut Bu. Memang saya Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya Kak Gustut ya? Ya. Sudah dibagikan Kak Gustut? Sudah? Sudah. Oke, biar kita semua melihat. Mana gini tadi? Link. Kelompok 3 ini. Belum? Ada kelompok berapa? 3. Bentar. Oke, kelompok 3 sudah. Saya buka dulu.
masuk tuh namanya masuk. Oke, kelompok 3 sudah bisa dibuka. Oke kakak, terima kasih ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Seperti kemarin-kemarin saya bilang, manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Nah, maka dari itu, mari kita saling berkoordinasi, kolaborasi, sehingga pembelajaran dan PKG PJOK ini gelombang 1 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja kakak ya, saya izin stop sharing ya. Nah, sebelum lanjut kakak, sebelum ditutup, kita foto dulu ya untuk perlengkapan kita di pusat nanti. Silakan yang foto. Ini Ken yang ngirim kene voice note. Anaknya. Faiz apa Bais? Silakan pakai 9 aspeknya, gayanya. Siapa yang foto? Faiz. Kayaknya Siap, sabar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Terima kasih Kak Faiz. Nah, kakak semuanya ya. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Santi. Om Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jaya. salam kebajikan. Rahayu. Silakan kakak, saya izin berdoa. Untuk doa dulu. Kak Sumano, Terima kasih. silakan Kak Sumano. Marilah kita berdoa untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Sumano. Terima kasih semuanya. Untuk hari ini saya izin stop record dulu ya teman-teman.